kan sudah sering saya sampaikan ya, bahwa apa terkait Puji Torik. Padahal mereka kan sudah, tapi image-nya tuh masih mereka selalu bersama gitu. Pak Haji melihatnya seperti apa sih Pak Haji? ya kan sudah sering saya sampaikan ya, bahwa netizen ada yang berkomentar begini begitu. Ya kalau sejauh ini menurut saya sih, saya melihat kalau bagi saya sih sejauh itu baik. Bagi saya sih nggak ada masalah, karena netizen seperti yang saya sampaikan melihat efek daripada hubungan si Puji dengan si Torik itu memang bagus selama ini. Artinya si Gala yang merupakan anak yatim piatu terselamatkan di situ. Tapi bukan dengan dia tidak berhubungan terselamatkan juga, tidak terselamatkan, bukan begitu, terselamatkan juga. Tapi kan efeknya ke orang melihat ya, sepertinya dia mendapatkan orang tua baru kan gitu ya. Tapi walaupun mereka walaupun mereka tidak bersatu, si Gala tetap punya orang tua. Cuman kan efek positifnya ada kelihatan oleh masyarakat, makanya masyarakat tetap selalu menginginkan mereka bersatu. Jadi itu menurut saya sih wajar. Tetapi kan kalau terlalu berlebihan tentu akan membebani juga terhadap Puji. Ya mudah-mudahan ke depan para netizen tidaklah terlalu memaksakan banget. Nah ini juga Pak Haji, kayaknya Uti yang tadi Pak Haji bilang beban buat Uti, karena kan Torik juga lagi digosipin juga nih yang sama Alia, dan kayaknya Uti sempet bete nih, maksudnya jangan banding-bandingin gue dong gitu, gue punya diri gue sendiri gitu. Oh iya, kalau banding-bandingkan janganlah, karena itu akan menjadi beban tersendiri. Tapi kalau diarah-arahkan itu saya sih tidak terlalu tidak terlalu mempermasalahkan banget. Ya, seperti alasan saya kan seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang efek baiknya ada terhadap si Gala. Jadi kalau membanding-bandingkan memang kurang tepat, karena ya namanya kita kan memang berbeda-beda, banyak ada kekurangan, ada kelebihan. Setiap orang punya kekurangan dan punya kelebihan. Nah kalau di rumah Uti gimana, masih ada suka galau-galau nggak sih ketika dia mungkin sudah harus menyudahi hubungannya sama Torik gitu Pak Haji? Sempet sedih atau gimana nih? Uti cerita mungkin. Kalau saya ya dulu enggak sih ya, tapi nggak tahu sekarang ya. Karena dia kan tinggal sudah di Andara, kan di rumah. Tapi enggak, biasanya kalau dia ada pikiran yang dia selalu curhat ke omanya. Tapi untuk sekarang kan dia nggak curhat ke omanya, berarti aman-aman damai-damai dia pikirannya, menurut saya. Tapi melihat Torik sekarang sama Alia, Pak Haji seperti apa sih? Kan sempat deket juga sama Pak Haji, sama Atta juga Pak Haji sempat deket. Gitu. Gimana saya mengomentari, kurang tepat lah saya. Bagi saya sih kalau si Torik sudah mendapatkan yang pas, ya saya sih mensupport. Ya baik. Orang semuanya kan baik. Tidak ada juga manusia yang sempurna. Kami juga tidak sempurna. Ya begitu juga. Jadi kita harus dengan segala kekurangan dan kelebihan. Tapi di umur Uti sekarang, menurut Pak Haji berarti masih wajar ya untuk dia, maksudnya sedikit memikirkan ada galau-galau terus cerita di medsos gitu. Maksudnya dan kemarin dia dibanding-bandingnya tuh dia agak kayak sempat marah gitu Pak Haji di medsos. Saya kalau untuk dibanding-bandingkan saya sendiri sih kurang setuju juga sih. Kurang sepakat saya. Karena itu akan menjadi beban bagi seseorang kalau kita dibanding-bandingkan dengan yang lain. Berarti sekarang Uti juga jauh lebih bahagia ya Pak Haji sekarang, dengan bisa meniti karirnya sendiri tanpa memikirkan siapa pasangannya dahulu gitu. Ya kalau sejauh ini menurut saya sih memang Puji sih enjoy aja ya. Nggak ada masalah sejauh ini. Ya alam lah dalam hatinya tentu. Saya juga kurang tahu persis, tetapi biasanya seorang anak kalau dia ada permasalahan pasti disampaikan, kalau tidak ke mamanya, ke papanya, kalau tidak kepada abangnya biasanya. Dan sejauh ini kan tidak ada masalah. Ya baik saja. Ya mudah-mudahan ke depan sih
itu kan tidaklah semuanya netizen juga yang berkomentar umpamanya membanding-bandingkan, enggak juga semuanya, hanya sebagian-sebagian aja. Itulah, alhamdulillah terlalu besar-besar. Oke aja sih. Oke. Namanya kita sudah menjadi perhatian publik, ya mau gimana ya, mudah-mudahan anak saya bisa menghadapinya dengan sabar. Nah terakhir Pak Haji, ini kan juga si Atta juga jadi dituduh yang tidak-tidak nih, jadi kayak dinyawa buzzer lah, menjodoh-jodohkan dulu sama itu kemarin jodohin sama Tori, jodohin sama Puji, sekarang jodohin sama, jadi kayak nggak bener gitu jodoh-jodohinnya. Keluarganya Atta jadi gimana Pak Haji? Lagi rame juga kan Pak? Ya kalau saya nilai kurang pas juga, kurang pas. Ya karena walaupun dijodoh-jodoh itu kan pulangnya tetap kepada yang bersangkutan. Artinya pertama itu pulangnya kepada si pihak laki-laki, misalnya Tori, pihaknya pulangnya kepada pihak yang perempuan. Kalau orang-orang menyebut begini begitu menjodoh-jodoh itu tidak perlulah terlalu kita menilai seseorang. Karena tujuan orang itu kan baik, ya tentu tergantung pada orang yang dijodoh-jodohkan itu mau apa enggak. Nggak perlu dari masalah itu kalau pemikiran saya sih. Oke, terakhir jadi lebih selektif memilih calon uti nanti ke depannya. Ya, kalau masalah calon, kalau baru hanya sekedar pacaran, ya kita serahkan kepada anak sih. Belum itu enggak masuk, belum nyampe ke kita. Nggak mungkin dong dia pacaran dengan seseorang terus kita jangan, nggak mungkin dong. Kita biarkanlah anak itu memilih yang kira-kira cocok buat diri dia dan orangnya baik dan bisa menyesuaikan diri dengan kita. Dan yang paling penting juga, ya memang ada juga satu yang penting, artinya jangan sampai masa lalu orang itu tidak baik, tidak benar. Itu sih ya, sehingga karena masa lalu yang tidak benar itu akan menjadi korban. Itu jadi oke. Tapi Pak Haji sama Torik masih berhubungan baik kan? Pasti masih Kalau suka hubungan ketemu, baik, kalau hubungan- masih ketemu. Ketemu jarang, cuma hubungan tetap baik. Kan kita kan nggak ada persoalan. Nggak ada persoalan, jadi hubungan kita baik. Dan kita tidak pernah ada masalah. Nih, terakhir banget nih. Uti baru update nih, Pak Haji. Gak bakal sebahagia sama aku. Aduh. Aku pamit undur diri, itu gimana nih? Itu kadang-kadang mungkin ya bercanda lah. Bercanda, ya dia memang gitu ngomong Ya, bercanda. mungkin dia bercanda. Biasalah kita bercanda dengan mantan kita. Kan toh hubungan masih baik sampai sekarang. Itu bercanda itu, nggak perlulah dibesar-besar. Oke. Biasalah orangnya sudah setahun sama-sama singgah di hatinya. Si Puji pernah singgah di hati Torik, Torik Iya. pernah singgah di hati si Puji. Sekarang mereka berpisah, ya bercanda dia sedikit kan nggak ada masalah. Tidak. Tandanya hubungan baik itu. Tapi tetap harus hubungan baik ya Pak Haji sama Iya, siapapun. Itu biasa. Oke. 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 Terima kasih Pak. Akhirnya kemarin Uti melaporkan yang mantan manajernya itu ya, Pak Haji. Seperti apa sih Pak Haji akhirnya melihatnya Uti melaporkan kemarin? Persoalan dia dengan krunya ya, atau dengan timnya ya, dengan salah seorang ya sepertinya memang akan berakhir di laporan kepolisian, artinya akan berakhir di hukum sepertinya. Karena sejauh ini belum ada tanda-tanda itikat baik dari orang itu untuk menjelaskan dan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Artinya persoalan yang menyebabkan menurut anak saya dia rugi. Ada mungkin update dari Bang Sandi ke Pak Haji, mungkin kemarin laporannya seperti apa? Kalau dari Bang Sandi ke saya sebenarnya sudah lama, sudah diterangkan, sudah dijelaskan ke saya semuanya. Kronologis dan semua kejadian itu sudah diterangkan dan sudah dijelaskan kepada saya semuanya. Dan kemudian saya mengambil suatu kesimpulan dan saya menyerahkan kepada pihak lawyer Bang Sandi. Ambillah langkah-langkah yang patut dan yang pas untuk diambil, apakah akan sampai ke hukum biasa silakan. Jadi untuk itu saya sudah nggak ikut memberikan statement lagi sebenarnya dalam soal itu. Jadi sudah saya serahkan bulat ke dia.
Nah, Pak Haji akhirnya Uti mau nggak mau berurusan juga nih karena mau hukum melaporkan gitu. Itu menurut Pak Haji, menurut itu seperti mana sih Pak Haji? Akhirnya mau nggak mau ya udah gitu harus dilaporin gitu. Ya tentu untuk memperjuangkan atau untuk menelusuri hal-hal yang menurut kita rugi. Ya tentu kalau tidak ada etikat baik tentu harus ke situ lagi, harus ke jalur hukum lagi. Kemana lagi? Cuman disayangkan kadang-kadang itu makan waktu. Iya. Ya mau tak mau, tak ada solusi lain, jalan lain ada ya jalan lain. Nah, nasihat apa nih Pak Haji berikan ke Uti? Dan kita memasuki, maksudnya udah ada laporan masuk gitu. Pak Haji ngomong apa nih ke Uti, maksudnya ya jalanin dengan benar atau seperti apa Pak Haji? Kalau nasihat, maksudnya nasihat dalam menghadapi persoalan ini. Ya kalau dalam persoalan ini, ya nasihatnya ya yang pantas-pantas saja saya sampaikan. Ya sudah, kalau memang kita punya bukti dan punya saksi, punya semuanya dan sudah mencukupi sesuai dengan tuntutan hukum, ya tentu kita bawa ke sana. Dan ya karena persoalan itu cukup mencukupi untuk dilaporkan, ya makanya ini mengatur suatu tindakan hukum. Pak Haji lebih selektif nggak sih Pak Haji memilih kru buat Uti? Lebih selektif nggak memilih kru buat Uti supaya kejadian ini tidak untuk memilih kru untuk masa yang akan datang. Iya, lebih selektif nggak? Ya kita akan lebih selektif dan tentu akan membuat suatu perjanjian yang mudah-mudahan hal-hal seperti ini jangan tidak terulang lagi. Jadi bagaimana langkah-langkah supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi, itu kita hadapi atau kita perbaikilah perjanjian kita dengan pihak kru. Oke.